Oke, Bapak Ibu mahasiswa, ini materi saya terkait dengan tugas pembelajaran ya, yang di sini khusus terkait dengan PKP. Nanti Pak Alvin melanjutkan dengan karya ilmiah. Nah, PKP ini khusus untuk mahasiswa FKIP ya Bapak Ibu, mahasiswa. Tugas ini khusus untuk Bapak Ibu yang berada di FKIP ya. Nah, tugas-tugas ini dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengukur keberhasilan dari pemahaman yang telah disampaikan atau pengetahuan yang telah disampaikan di tutorialnya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu atau memiliki kemandirian, kesiapan dalam mengerjakan tugas unjuk kerja mengajar ya. Memberikan perhatian kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas dalam program unjuk kerja. Nah, yang FKIP tentu FKIP baik Pendas, PGSD, PG PAUD maupun non-Pendas, semua ada terkait dengan mata kuliah PKM. PKP ya, ini khusus PKP. Lanjut Mas, slide-nya. Nah, unjuk kerja ini terkait dengan memfasilitasi mahasiswa FKIP khususnya menguasai kemampuan terkait dengan PTK ya. Nah, tutor kita saya lihat dari beberapa yang kita amati di tutorial telah memberikan ya petunjuk kerja lah terkait dengan proses penulisan dari laporan PKP dalam hal ini adalah terkait dengan pelaksanaan PTK-nya. Kemudian apa saja yang ada di dalamnya terkait dengan bagaimana membuat rencana, bagaimana melaksanakan kelas ya, kemudian melakukan refleksi. Nah, itu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu tutor baik tadi Pendas maupun non Pendas. Lanjut Mas. Nah, untuk menguasai itu tentu Bapak Ibu mahasiswa perlu mengkaji konsep PTK, berlatih menemukan masalah dan menganalisisnya, dan juga menyusun laporannya. Sekarang sudah pertemuan ke-7 ya Mas Alvin. Sudah pertemuan ke-7 dan Bapak Ibu sudah mulai menyusun laporannya. Ya. Nah, topik yang kelima ini terkait dengan beda antara PKM PKP, terkait juga dengan penyelenggaraannya. Saya pikir saya nggak usah panjang-panjang ini karena sudah dibahas di tutorial. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat model pembelajarannya itu, ya, kalau kita lihat di yang paling tengah besar itu ada tulisan CAR ya, itulah PTK ya. Jadi PTK itu intinya sehingga di kiri kanan kalau kita lihat ada apa itu understanding learning ya. Jadi belajar memahami gitu ya. Kemudian di situ ada teaching practice-nya, artinya praktek mengajarnya, ada penekanan materi intinya, pengembangan kurikulum, kemudian ada understanding learning, jadi belajar memahami atau memahami belajar, ada kelompok kerja guru, ada juga MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi ini kaitannya dengan PTK semua ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari ke kanan lagi, itu ada learning portfolio. Apa yang kita harapkan? Di situ ada kali yang ke atas, ada CPD, di bawahnya RPL ya. RPL itu apa dong? Ya terkait dengan perencanaan kegiatan itu ya. Nah, kemudian di atasnya ada
promoting credit earning. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa namanya, kayak angka kredit ya gitu ya, seperti itu ya. Itulah nilai tambahnya ya. Kemudian inti semua itu menuju ke satu titik yang kita sebut dengan improve student learning outcome. Jadi perbaikan hasil belajar mahasiswa. Nah ini sebenarnya inti dari PTK atau PKP yang ada di program kita ya, yang oleh UT Pusat disebut model belajar bermutu ya. Model belajar bermutu itu ya terkait dengan mulai dari merencanakan ya PTK, ya nggak usah panjang-panjang lagi ceritanya ya, terkait dengan PTK itu sendiri. Jadi model belajar bermutu. Nah Bapak Ibu apa tugasnya? Terlanjut Mas Malik. Nah seperti ini, kita berharap bahwa setelah mengikuti PKP ini, ya para guru dan pendidik itu ya meningkat dengan adanya PTK, ada lesson study, ada case study. Lesson study itu studi apa namanya, mata kuliah ya. Kalau case itu kan kasus, studi kasus ya. Ada pakem, ada KTSP ya. Sehingga Bapak Ibu dengan konsep ini ya menjadi guru beneran gitu ya. Ngerti bagaimana menganalisis, mengerti bagaimana merencanakan PTK itu sendiri, sehingga hasilnya nanti kita adalah meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru ya. Nah kalau kita sudah menjadi guru yang profesional, kita harapkan ya tentu proses pembelajaran di kelas kita masing-masing ada peningkatan. Ya tentu kan akhirnya adalah mutu kan, mutu dari apa namanya yang kita ajari, mutu dari murid-murid kita. Nanti dia mutu kepada sekolah kita. Sekolah kita bermutu semua, ya kota kabupaten kita sampai ke tingkat provinsi. Ya seperti itu pengembangannya. Yang dimulai dari rumah tangga kita. Rumah tangga kita adalah kelas kita masing-masing. Ya. Seperti itu Bapak Ibu yang kita harapkan. Lanjut, syahadah saya lihat. Nah, ini kaitan antara tiga ini ya, antara PTK, kemudian lesson study, dan case study ya. Sama prinsipnya, jadi ada 4, kalau di sini 3 sih saya lihat ya. Kalau lesson study kan ada rencana, sama juga kalau di PTK kan refleksi, kemudian nanti pelaksanaan, baru analisis. Kalau di lesson study kan ada rencana, ada do, mengerjakan, kemudian C ya, ya kayak PDC ya, yang peningkatan berkelanjutan ya. Ya seperti itu. Kemudian case study, jadi ini membandingkan ya, 3 pendekatan ini dibandingkan, atau bukan dibandingkan sih, dipadukan gitu ya. Jadi plan terkait dengan refleksi awal kalau di PTK. Kalau di case study menuangkan hasil pelaksanaan atau observasi dalam bentuk narasi. Kemudian di case study do atau melaksanakan, ya di PTK juga do juga, tapi di kelas masing-masing. Setelah Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran, terus ada juga ya yang mengobservasi kan, kalau saat ini kan harus direkam di video ya. Kemudian kalau case study-nya menuangkan hasil pelaksanaan itu dalam case study, kalau kita kan dalam bentuk laporan PTK. Kemudian kalau di C, diskusi refleksi, di PTK-nya analisis dan interpretasi. Apa yang terjadi adalah kalau di case study-nya kemampuan menulis narasi ilmiah. Kalau di PTK menyusun laporan PTK.
Kalau di PKP menyusun laporan PKP yang isinya adalah mata kuliah PKP ya, isinya PTK gitu ya. Nah, kita lanjut. Masih satu slide lagi rasanya ini. Ya, ini diskusi kelompok aja kalau ini ya Bapak Ibu. Di kelas Bapak Ibu sudah melakukan. Ini kita di musim COVID-19 kan nggak melakukan tatap muka ya. Ini mungkin di kelas tutorial kalau tadi ya yang terakhir itu ya. Ini kayak kelas tutorial pembimbingan PKP kayak ini ya. Dalam kaitannya dengan refleksi ya.